Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Amalia Putri, saya dari kelas 11 MIPA 4 SMA Negeri 1 Sumedang. Di video kali ini, saya akan mempresentasikan materi mengenai pentingnya pergerakan pada hewan, struktur tulang, dan juga osifikasi. Yang sudah kita ketahui bahwa manusia bergerak membutuhkan sistem gerak. Sistem gerak ini merupakan sistem rangka. Sistem rangka adalah suatu sistem yang memberikan dukungan fisik terhadap makhluk hidup untuk dapat bergerak. Pergerakan pada hewan sangatlah penting. Kenapa begitu? Karena tidak seperti tumbuhan yang cenderung diam di tempat. Pada umumnya, hewan bersifat motil atau berpindah tempat. Hewan harus bergerak untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, seperti mencari makan, reproduksi, menghindari pemangsa dan bahaya, mencari tempat tinggal, dan lain sebagainya. Nah, sekarang kita sudah tahu kan mengapa pergerakan pada hewan sangatlah penting. Seperti yang sudah kita ketahui sebelumnya, sistem gerak merupakan sistem rangka, di mana sistem rangka disusun oleh tulang-tulang. Nah, kalian tahu nggak sih struktur tulang itu seperti apa? Yuk kita cari tahu. Tulang sejati atau osteon merupakan salah satu jenis jaringan ikat. Tulang bersifat keras karena matriksnya banyak mengandung kalsium karbonat dan kalsium fosfat. Selain itu, matriks tulang juga mengandung kolagen dan karbohidrat. Berdasarkan bentuknya, tulang dibedakan menjadi tulang pipi, tulang pendek, tulang tidak beraturan, dan juga tulang pipa. Yang pertama ada tulang pipi. Tulang pipi memiliki bentuk lempengan-lempengan pipi. Fungsi dari tulang ini sendiri adalah membentuk sistem transportasi dan tempat menempelnya otot-otot dalam tubuh. Contoh tulangnya adalah tulang dada dan tulang tempurung kepala. Yang kedua ada tulang pendek. Tulang pendek merupakan tulang kecil yang antara panjang dan lebarnya sukar ditentukan, karena tidak ada perbedaan yang nyata. Nah, biasanya tulang pendek ini berbentuk kubus, bulat, atau seperti paku. Fungsi dari tulang ini sendiri adalah pembentuk sel darah merah dan sel darah putih. Contoh tulangnya adalah tulang-tulang pergelangan tangan dan kaki. Yang ketiga ada tulang tidak beraturan. Tulang tidak beraturan biasanya memiliki fungsi khusus. Contohnya tulang pelvis yang melindungi organ yang ada di bawah, tulang rahang untuk makan dan berbicara, dan tulang belakang yang melindungi sumsum tulang belakang kita. Yang terakhir ada tulang pipa. Tulang pipa memiliki bentuk silinder atau pipa. Secara umum, tulang ini dibagi menjadi 3 bagian. Bagian paling atas dan bagian paling bawah disebut sebagai bagian epifisis, dan bagian paling tengah disebut sebagai diafisis. Antara epifisis dan diafisis terdapat metafisis, atau bisa disebut juga sebagai cakram epifisis. Jika pada bagian diafisis kita potong, maka terdapat suatu rongga. Nah, nantinya rongga ini akan diisi oleh sumsum. Sumsum ada 2 macam. Yang pertama sumsum merah, dan yang kedua sumsum kuning. Sumsum merah berperan sebagai tempat pembentukan sel darah merah, sedangkan sumsum kuning berperan sebagai tempat pembentukan sel lemak. Berdasarkan kepadatannya, tulang terdiri dari 2 bagian, yaitu tulang spons dan tulang kompak. Yang pertama tulang kompak, matriksnya bersifat padat dan banyak mengandung osteosit. Pada tulang kompak terdapat sistem Havers. Di sekitaran saluran Havers ada lingkaran-lingkaran. Lingkaran ini terbentuk karena adanya endapan kalsium. Lingkaran ini disebut dengan lamela. Yang kedua adalah tulang spons. Kenapa disebut tulang spons? Karena matriksnya mengandung rongga. Nah, rongga inilah yang nantinya akan diisi oleh sumsum. Tulang dilapisi oleh periostom. Pada bagian periostom ini banyak mengandung osteoblast. Osteoblast merupakan cikal bakal sel-sel tulang keras. Nah, kita lihat di sini osteosit.
Osteosit terpendam pada suatu cairan disebut sebagai lakuna. Lakuna memiliki tonjolan dari sitoplasma yang dinamakan sebagai kanalikuli. Sekarang kita akan membahas mengenai osifikasi tulang atau proses terbentuknya tulang. Osifikasi adalah proses pembentukan tulang rawan menjadi tulang sejati. Proses osifikasi terjadi dalam beberapa tahap. Tahap pertama, kartilago akan mengalami pengapuran di bagian diafisis. Kemudian, matriksnya akan diisi oleh kalsium dan terbentuklah pusat osifikasi primer di daerah diafisis tersebut. Osteoblas akan menjadi osteosit. Osteosit akan membentuk tulang kompak. Lalu, pembuluh darah akan masuk lewat osifikasi primer dan daerah tersebut akan mendapatkan kalsium dari darah. Di antara epifisis dan diafisis akan tersisa tulang rawan yang tidak mengalami osifikasi. Sisa tulang inilah yang menjadi cakram epifisis. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.